Allah yang punya mau. Oleh karena itu, biarlah keluarga Pak Elias saat ini segala dosa kutuk nenek moyang akan dikuburkan di dalam air sini, di dalam nama Allah, di dalam nama Isa alaihissalam. Inilah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, silakan Ibu nanti. Ya, duluan. Ya. 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 Tutup hidungnya. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya, gantian yang gendong adek, nanti yang sudah gendong adek. Ya. 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 Jadi benar seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kami kabarkan ya, ini ada satu kampung ya, ada satu kampung yang murtad semua. Yang awalnya ya asalnya ini agama mereka adalah Muslim ya. Lalu apa alasannya ya? Nah, makanya tonton sampai akhir ya video ini, jangan di skip biar tahu alasannya. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, kira-kira apa alasan mereka ini? Ya sehingga mereka murtad satu kampung padahal asalnya mereka orang Muslim. Baik, mari kita tonton sama-sama. Linda tadi bahwa di sini hampir nyaris 100% itu sebagai kaum Nasrani. Nah, ini untuk memberi jawaban bahwa awal-awalnya tuh gimana toh. Nah, ini Pak Lik saya ini lebih tahu. Iya, gimana Pak Darmo dulunya ceritanya kok bisa perlahan-lahan dari masyarakat yang dulunya beragama Muslim, kok sekarang kok sudah sampai hampir 100% beragama Kristen, orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu ceritanya dulunya gimana Pak? Dulunya begini, waktu dulu sesudah ada G30 SPKI. Oh, tahun 66. 66 ya? Ya. Tuh. Terus semua itu rakyat Indonesia diharuskan beragama. Ya. Yang tertentu dilindungi oleh negara. Oh ya. Itu sejarah pertama. Terus bapaknya Pak Lurahnya sini itu masyarakat khususnya Puyang sini disuruh memilih agama Kristen oleh karena yang mudah dijalani dan tepat pada sasaran. Mudah dijalani dan tepat sasaran ya. Itu poinnya di situ. Lah, nyampe sekarang itu mulai dari ada Kristen, ada Nasrani itu mulai dari tahun 66. Oh, jadi prosesnya tidak secara signifikan berubah cuma dalam beberapa tahun ya Pak, tetapi membutuhkan proses dari 12 itu sampai akhirnya masyarakat seluruhnya memilih untuk menjadi pengikut Yesus, begitu ya Pak ya. Oh, luar biasa. Termasuk juga saya itu juga ikut cari masa, kasarnya kan gitu. Cari masa supaya ini ada agama ini maunya begini. Menginjili ya, Bapak juga menginjili berarti ya. Menginjili. Oke. Oleh karena saya umurnya itu sudah. Bapak Ibu semuanya, ini sangat miris ya. Ternyata kristenisasi atau pemurtatan ya, ini sudah terjadi mulai dari dulu ternyata ya. Ya, mereka terjun ke lapangan. Ternyata bukan terjadi sekarang-sekarang aja. Ternyata ini sudah dari dulu dan sampai sekarang masih dilakukan oleh orang-orang di luar Muslim atau orang-orang Kristen turun ke lapangan untuk mencari domba-domba tersesat. Ya, baik, mari kita lanjutkan videonya. Jadi dulu memang penduduk di sini tidak beragama ya, atau beragama Muslim? Ya, beragama betul. Muslim ya, Betul. atau tidak beragama?
Ya Muslim? beragama Muslim tapi ya Oh, Muslim sama tapi dengan yang dikatakan dulu hanya KTP itu. oh begitu. Jadi Muslim seluruhnya, tapi mereka tidak mendalami seperti Enggak. Muslim harusnya gitu ya. Iya. Kemudian setelah tahun 66 dengan adanya G30 SPK di itu, situ. disitulah ada yang menginjili pertama kali ya, memperkenalkan Tuhan Yesus. Ikhwafillah ya, jadi kita sudah mendengar sama-sama ya pelajaran berharga yang bisa kita ambil, ya. Sudah tahu semua kan alasan mereka, kan sudah dengar, kita dengar sama-sama tadi alasan mereka apa, kenapa mereka murtad. Ternyata ya, kalau kita mencerna ya, alasan tadi ternyata alasan utamanya yaitu di Islam. Mereka itu KTP-nya Islam semua. Tapi ini alasan utamanya ya, tapi mereka tidak tahu apa itu Islam ya, bagaimana itu sholat, bagaimana itu ngaji, apa itu sedekah, apa itu syariat Islam, mereka nggak tahu. Tapi di KTP itu tertulis Islam, jadi cuma di KTP-nya Islam saja tertulis Islam, tapi mereka nggak paham apa itu Islam, sholat, ngaji, syahadat, nggak tahu mereka. Jadi ketika misionaris datang ke mereka, dengan mudah memurtadkan, mengajak mereka untuk ke agama Kristen. Jadi salah satu penyebab utama ya adalah tidak adanya ilmu agama Islam di dalam diri mereka ya. Makanya Al-Qur'an selalu mengatakan ya, yarfa'ullahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk belajar karena itu bisa mengangkat mengangkat derajat orang-orang yang belajar, mempunyai ilmu. Kemudian ya, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kata Al-Qur'an ya. Kalau kita tidak tahu, fas'al ahla dzikri, maka tanyalah yang lebih paham ya. Kemudian hadis-hadis tentang menuntut ilmu untuk belajar. Talbul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ya, bahwa menuntut ilmu itu, belajar itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak mau dewasa sampai tua, orang tua wajib hukumnya belajar ya. Contohnya misalkan ada misionaris datang ya, hanya mereka mengatakan Yesus itu Tuhan ya, misalkan ya, itu dalam Al-Quran sudah dibantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi hanyalah seorang nabi, Nabi Isa. Kalau dalam Al-Quran hanya Nabi Isa, hanya seorang nabi. Nah, kalau punya ilmu bisa membantah. Jadi ada perlawanan karena ada ilmu yang kita miliki ya. Kalau nggak punya ilmu ya jadinya seperti yang tadi. Kalau ada misionaris datang kita ngangguk-ngangguk doang misalkan ya. Jadi sempatkanlah untuk belajar ya. Ya, belajar di sini ya posisinya bagi setiap orang, termasuk saya ini sekarang lagi membawakan video ini ya, saya posisinya masih belajar. Saya orang awam tapi alhamdulillah sering belajar dan saya sampaikan apa yang saya pelajari, insya Allah bermanfaat ya. Atur waktu belajar dalam kita kerja 8 jam, 9 jam, 10 jam, sisihkan 1 jam, 2 jam ya kita belajar sama ustadz yang paham Al-Quran, paham hadis ya, ada fikih, nahwu shorab, tafsir ya, banyak sekali ya. Baik, saya kira seperti itu ya. Jangan ditiru bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, sebelum saya tutup konten ini, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua wahai orang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah, takutlah pada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, beragama Islam. Itu ya, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.